Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman tetap semangat ya. Insya Allah kita masuk ke dalam materi yang ketiga. Perkenalkan nama saya Mia Iklima dari SPS PAUD Al Munawaroh, Cakung Timur. Insya Allah hari ini saya akan membahas materi ketiga yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apa itu visi, apa itu misi, dan tujuan? Mari kita akan bahas satu per satu. Oke, next. Nah, satuan pendidikan, visi satuan pendidikan. Visi itu merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan PAUD. Nah, visi ini berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan PAUD yang berorientasi ke depan jangka panjang, harus logis, dan dapat diukur ketercapaiannya meskipun tidak untuk dicapai pada jangka waktu setahun gitu ya. Jadi dalam kita membuat visi satuan pendidikan, kita buat jauh ke depan gitu ya. Kita buat jauh ke depan, ini anak, ini lembaga akan menghasilkan lulusan anak yang seperti apa di tahun selanjutnya, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Maksudnya di 5 tahun ke depan itu dia akan seperti apa kita harapannya. Nah, gitu dia. Jadi, visi itu adalah cita-cita jangka panjang dari PAUD tersebut, dari lembaga tersebut gitu ya. Jadi, jangan sampai membuat visinya itu sama halnya dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi, visi itu adalah cita-cita jangka panjang kita. Selanjutnya misi. Misi adalah upaya-upaya yang harus kita laksanakan untuk mencapai visi. Tadi kan kita sudah buat nih, misalkan visinya apa? Mencerdaskan anak, menjadikan anak yang soleha gitu kan. Atau juga menjadikan anak yang sehat gitu. Maka misinya apa gitu? Mencerdaskan anak, maka misinya apa gitu. Jadi dicatat di situ. Misinya sesuai dengan visi yang dibuat. Jika visi itu memiliki 4 indikator ketercapaiannya, maka misinya pun minimal ada 4. Jadi istilahnya gini, nggak mudahnya gini. Visi itu tujuan kita, cita-cita kita. Misi itu cara kita untuk mendapatkan visi itu seperti apa? Gitu. Caranya mau pakai cara apa nih gitu ya? Untuk menjadikan anak cerdas itu caranya gimana? Nah, gitu. Berarti kan mengembangkan pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan usia anak misalkan gitu. Nah, itu dia gitu ya. Itu yang disebut dengan misi. Jadi, kita visi dan misi tidak bisa berjauhan gitu ya. Berdekatan gitu ya, harus saling nyambung, harus saling berketerkaitan gitu. Gitu, itu adalah visi dan misi. Selanjutnya adalah tujuan satuan pendidikan. Nah, tujuan ini berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada setiap indikator pada misi. Tadi kan kita sudah buat visi. Visinya apa gitu ya. Lalu kita juga sudah membuat misinya mau apa nih, langkah-langkahnya kayak apa nih. Nah, tujuan ini adalah apa sih yang ingin kita hasilkan? Kita pengen anak tuh jadi apa sih gitu. Nah, kita pengen membawa dari misi itu mau jadi kemana sih gitu ya. Nah, itu di tujuan gitu ya. Mau yang seperti apa. Tapi beda lagi dengan tadi visi ya. Beda lagi dengan visi. Ibaratnya kalau tujuan ini lebih rinci lagi daripada yang misi tadi tertuang ataupun dia adalah lanjutan dari misi tersebut gitu. Dan dalam pembuatan visi, misi, dan tujuan, kita pun harus memahami beberapa kata-kata kerja lah istilahnya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalkan harusnya kata kerjanya itu, misalkan kemarin sempat ada koreksian di bagian misi. Jadi kalau misalkan misi itu mewujudkan gitu ya, terus juga melengkapi, membuat, nah itu misi gitu kan. Tapi kalau misalkan terwujudnya, terbentuknya, nah itu adalah bagian dari output. Misal gini ya, mewujudkan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan usia anak gitu kan, usia perkembangan anak misalkan gitu. Lalu tujuannya ya berarti terbentuknya karakter anak atau terbentuknya anak-anak yang menjadi pembelajar sepanjang hayat misalkan kayak gitu. Begitu ya. Jadi
antara visi, misi, dan tujuan pembelajaran juga harus nyambung dan sesuai. Kita hitung, misalkan visinya kita ada 4 indikator, maka misinya pun minimal ada 4 indikator gitu ya. Tujuannya pun ada 4 indikator. Simpelnya seperti ini pada gambar. Nah, ini dia. Jadi, visi itu melahirkan misi, misi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setiap misi satu punya tujuan satu, gitu ya. Misi 1 tujuannya apa, misi 2 tujuannya apa, misi 3 tujuannya apa, misi 4 tujuannya apa, misi 5 tujuannya apa, misi 6 tujuannya apa. Nah, inilah cara kita membuat visi, misi, dan tujuan pembelajaran. Jadi, harus nyambung. Jangan sampai divisi kita membahas tentang misalkan tentang kesehatan anak gitu ya. Tapi di misinya nggak ada tuh yang ngebahas tentang meningkatkan kualitas kesehatan anak gitu kan. Di tujuannya pun nggak ada. Itu berarti kurang nyambung gitu. Maka kita kalau misalkan bikin visi misi kita lihat lagi indikatornya apa, maka turunannya apa, bagaimana cara melaksanakan atau bagaimana cara kita menjadikan visi itu terwujud gitu ya. Nah, itu di misi. Lalu untuk apa sih gitu kan? Mau seperti apa sih nanti hasilnya? Itu di tujuan. Jadi harus berkesinambungan begitu. Begitulah visi, misi dan satuan pendidikan. Semoga kita semua bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan nanti di lembaganya masing-masing untuk melihat lagi nih, menganalisa lagi nih visi misi tujuan lembaga saya sudah benar atau belum gitu. Jangan sampai visi misi dan tujuannya masih mengcopy dari lembaga-lembaga yang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik kita gitu. Tadi pun kita dalam membuat visi, misi, dan tujuan harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya seperti apa, gitu ya teman-teman. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Nanti ada pertanyaannya ditampung dulu, nanti disampaikan di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.